Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amabad. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di program kajian parenting dan yang kita angkat tema tentang bijak mendidik anak, dan Alhamdulillah sudah tersambung bersama kita guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala, yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan melanjutkan materi pembahasan tentang bijak mendidik anak, dan kita sudah masuk ke fase umur anak di umur 2-7 tahun, di fase gulam, dan kita mengangkat judul saat anak memiliki daya hafal atau memori yang tajam. Dan di segmen kedua nanti insya Allah setelah Ustadz menyampaikan materi, kita persilahkan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita melalui line interaktif atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat melalui WhatsApp atau di nomor kita yang tersedia nanti di televisi Anda. Baik, langsung saja ke Ustadz. Ustadz, melanjutkan materi pembahasan bijak mendidik anak. Silakan Ustadz. Baik, syukran ya, wa jazakallah khair. Suara saya bisa didengar dengan Dengar jelas Ustadz? ya? Jelas Ustadz. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwatal kiram, para pemirsa Rosyad TV dan juga para ikhwas sekalian yang mengikuti kajian kita pada pagi hari ini, baik di YouTube, Instagram, dan di platform yang lainnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala sanjungan dan pujian yang paling tinggi dan paling sempurna adalah milik Allah dan hanya untuk Allah semata, dan tidak ada yang layak untuk disanjung dengan tahmid, dengan sanjungan yang paling tinggi, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita, ya, kekasih kita, baginda Nabi besar Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Kita bersyukur kepada Allah di mana di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengkaruniakan kepada kita, ya, begitu banyak nikmat yang apabila kita berupaya untuk menghitungnya, kita tidak akan sanggup. Dan betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita lupa dan kita lalai. Sehingga di antara kebaikan Allah adalah Allah berikan kepada kita ujian-ujian atau musibah sebagai bentuk pengingat agar kita senantiasa ingat dengan nikmat dari Allah. Jadi ujian dari Allah juga merupakan bagian dari perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan Allah, dan pasti mengandung hikmah di dalamnya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di pagi hari ini kita diperkenankan Allah bisa melanjutkan, ya, kajian kita, kajian rutin bersama dengan teman-teman dari Rosyad TV, ya, yang biasanya kita dibersamai oleh Bang Jiang, ya, namun qadarullah wa masyafa'ala, informasinya Bang Jiang lagi kurang fit, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kesehatan untuk beliau, ya, dan juga dijauhkan dari segala bentuk mara bahaya, dan juga demikian pula kita doakan untuk, ya, sahabat-sahabat kita yang lainnya dan seluruh kaum muslimin yang saat ini banyak kita dapatkan informasi, ya,
yang sakit, kemudian juga yang meninggal ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit bagi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit dan menjadikannya sebagai kafarah ya, khususnya untuk guru kita ya, Ustadz Adil atau Ustadz pengadilan, berharap ya, yang mana beliau juga saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau informasinya juga masuk rumah sakit ya, dan ya kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat penyakit beliau dan mengangkat wabah ini, dan Allah jadikan itu sebagai kafarah, sebagai penggugur dosa ya. Baik, jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum kita masuk ke materi ya, di sini izinkan ya saya untuk sedikit memberikan beberapa kalimat ya, yakni yang berkaitan dengan nikmat yang sering diabaikan dan dilalaikan, yaitu nikmat sehat ya. Dan betapa banyak kita abai dan lalai dengan nikmat sehat ini, padahal tubuh kita dan kesehatan itu adalah karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita fisik. Allah yang mengaruniakan kepada kita kesehatan, dan betapa berharganya kesehatan. Karena ya tidaklah akan terasa nikmat ya semua hal-hal yang ada di dunia ini, entah itu makanan, entah itu rumah, entah itu kendaraan yang mewah misalnya, atau apapun itu, apabila tidak diiringi dengan kesehatan ya. Dan betapa banyak orang memiliki harta yang berlimpah, anak yang banyak ya, ataupun juga dia memiliki rumah, bungalow, hotel dan semisalnya, tapi semuanya itu tidak bisa dia nikmati. Karena apa? Karena dia sakit. Nah, karenanya sakit itu ya, itu sejatinya ya merupakan bagian dari ketentuan Allah yang mengandung hikmah di dalamnya. Karena betapa banyak manusia yang tidak sadar akan nikmat sehat. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan kesehatan, akhirnya betapa sadarnya kita tentang pentingnya kesehatan. Karena itu makanya kita wajib untuk menjaga kesehatan. Ya, kita wajib untuk menjaga nikmat ini. Dan kewajiban seorang hamba, manakala Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya mengkaruniakan as-sihah, kesehatan, maka wajib disyukuri. Dan di antara bentuk syukur adalah al-hifdzu, menjaga, memeliharanya. Ya. Karena syukur itu harus ditegakkan dengan 3 arkan, dengan 3 pilar, 3 rukun. Pertama, harus diakui, iktiraf dengan hati kita. Karena tidak mungkin seseorang dia bersyukur apabila hatinya tidak mengakui nikmat tersebut. Hada min fadlillah ya, atau misalnya ya, hadhihi min ni'amillah. Ini semua adalah dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harus diakui dengan hati kita. Kemudian yang kedua, harus juga dilafalkan dengan lisan kita, diungkapkan dengan lisan kita. Ya. Lisan kita harus menakbir, harus mengungkapkan. Dengan cara diantaranya bertahmid. Mengucapkan alhamdulillah. Ya, bahwasanya segala pujian hanyalah milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah, diantaranya dengan bertahmid kepada Allah, memuji Allah, menyanjung Allah. Dan juga bagian dari ungkapan syukur adalah at-tahadduts bin ni'mah, menyampaikan kenikmatan-kenikmatan Allah. Dan kita kembalikan semuanya kepada Allah. Ya hadza min fadli rabbina, ini semua adalah keutamaan karunia dari Rabb kita. Lalu kemudian yang ketiga adalah ya, kita harus mempergunakan segala kenikmatan itu dengan mewujudkan ya nikmat tersebut dengan anggota tubuh kita di dalam ketaatan kepada Allah.
Artinya harus diwujudkan di dalam jawarih, di dalam anggota tubuh kita, ya. Anggota tubuh kita harus mewujudkan rasa syukur tadi dengan mempergunakan nikmat itu di dalam kebaikan dan tidak menggunakannya di dalam keburukan atau kemaksiatan. Nah, ini adalah 3 arkan atau rukun seseorang ketika dikatakan bersyukur. Oleh karena itu, di antara bentuk syukur akan nikmat sehat ini adalah kita harus menjaganya, memeliharanya. Dan bentuk penjagaan itu, ya, di antaranya dengan 2 hal. Yaitu yang pertama dengan cara, ya, ad-daf'u, ya, dengan cara daf'u ad-darar, menolak segala hal yang dapat membahayakan, ya, yang dapat mendatangkan madarat, ya, ataupun keburukan untuk tubuh kita. Ya, di antaranya seperti kita ya, melakukan aktivitas-aktivitas yang membahayakan tubuh, juga termasuk merokok, ya, atau makan makanan yang membahayakan atau yang semisalnya, ya. Nah, ini adalah di antara kewajiban kita untuk mencegah, ya, dari keburukan-keburukan yang dapat mencederai kesehatan kita atau tubuh kita. Lalu yang kedua adalah, ya, kita harus juga ya, kita yang berikutnya adalah harus jalbul masalih, ya. Maksudnya mengambil maslahat, manfaat. Ya, di antaranya kita harus, ya, makan makanan yang sehat, ya. Kemudian juga, ya, kita istirahat yang cukup. Kemudian juga kita berolahraga yang cukup, ya. Ya, intinya adalah kita berusaha untuk mencari hal-hal yang dapat mendatangkan kemaslahatan, manfaat untuk tubuh kita. Itu adalah di antara bentuk syukur. Nah, kemudian juga di antara bentuk syukur yang penting, apalagi di dalam kondisi, ya, kita diuji oleh Allah dengan wabah ini, adalah dengan cara kita mengambil sebab-sebab al-wiqayah, pencegahan, agar kita tidak terpapar dengan wabah. Karena kaidah agama kita mengatakan la dharar wala dirar, ya, la dharar wala dirar. Tidak boleh seorang hamba itu mendatangkan bahaya untuk dirinya dan untuk orang lain. Ya, tidaklah membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang lain. Dan kita tahu, ya, dan kita sadar nih, karena ini realita waqi. Ya, adanya wabah corona atau COVID-19 ini adalah suatu hal yang nyata, yang real, yang hissi, ya, yang kita lihat, ya, tidak sedikit korbannya. Ya, nah, oleh karena itu makanya di antara bentuk kita untuk menjaga nikmat sehat ini, kita wajib untuk untuk mengikuti, ya, SOP ataupun prosedur kesehatan yang ditetapkan oleh orang-orang yang memang memiliki kewenangan dan kompetensi di dalamnya. Dalam hal ini tentunya tidak lepas dari 3 elemen, yaitu umara dan ulama, mereka adalah ulil amri kita, dan yang ketiga adalah mereka para pakar atau para ahli di dalam bidang tersebut, yang memiliki ya, kepakaran, keahlian, dan memiliki otorisasi untuk menjelaskan, ya, dan juga memiliki kredibilitas. Oleh karena itu, apabila 3 elemen ini, umara, penguasa yang sah, kemudian ulama, ya, dan kemudian orang-orang ahli telah menetapkan bersama-sama tentang suatu prosedur kesehatan, maka wajib bagi kita untuk sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Ya. Ini adalah bagian dari kewajiban agama diniyah untuk mendengar dan taat kepada ulil amri kita di dalam perkara-perkara yang ma'ruf, ya, bahkan termasuk yang mubah. Kecuali apabila itu suatu hal yang bersifat kemaksiatan. Jadi wajib bagi kita untuk menaati mereka. Jika kita tidak menaati mereka, maka kepada siapa kita akan taat?
Dan tentu ini akan menimbulkan chaos, yang menimbulkan ya banyaknya ya ke carut-marutan dan yang semisalnya. Nah, oleh karena itu ya hendaknya kita tidak usah ikut-ikutan apa namanya menyebarkan berita-berita yang tidak jelas, yang hoax. Kemudian kita mengikuti podcast-podcast dari orang-orang yang yang menyebarkan tentang konspirasi lah atau apa namanya pandemi atau yang semisalnya, itu semua tidak akan memberikan manfaat. Kewajiban kita adalah terus kita menjaga diri kita dengan ilmu, terus belajar, menjaga akidah kita, banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah, memelihara keluarga kita, baik itu dari madarat-madarat akidah, baik itu dari madarat-madarat yang bisa menyerang akal, ya, dan juga madarat-madarat yang bisa menyerang fisik, kesehatan. Ini amanat dari Allah, harus dijaga, ya. Dan kita harus terus berhati-hati dan bersikap kritis ilmiah, ya. Ketimbang kita sibukkan dengan ya berita-berita yang tidak jelas, lebih baik kita sibukkan dengan Al-Quran, kita sibukkan dengan ilmu, kita sibukkan dengan belajar, dengan menuntut ilmu, ya, dan kita tetap harus menaati prokes, prosedur kesehatan yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang memang memiliki kompetensi dan kapasitas di dalamnya. Dan janganlah kita ya menjadi orang-orang yang malah menimbulkan madarat-madarat yang baru, entah untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Baik, ini sebagai nasihat ya, terutama untuk diri saya pribadi dan juga bagi para ikhwatal kiram, khususnya di tengah ya kondisi kita saat ini, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ya alhamdulillah kasus kesembuhan itu meningkat, ya, tapi juga kasus pertambahan ya penderita juga semakin meningkat, ya, bahkan ya kemarin itu beritanya ya pertambahan itu sampai 54.800 orang. Dan berita-berita seperti ini ya itu adalah bukan untuk nakut-nakuti, bukan. Jadi kalau mereka yang takut hendaknya nggak usah dengar berita-berita seperti ini, ya. Tapi ya untuk mereka orang-orang yang bijak ya maka hendaknya ini menjadi pelajaran, ya. Ini semua menjadi pelajaran. Ini semua tidak lepas dari takdir Allah, ya. Namun juga kita harus tahu ya, segala ketentuan Allah, takdir Allah, Allah juga menciptakan asbab-sebab. Makanya ya kaidah kita adalah wa ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Adapun musibah yang menimpa engkau, adapun kebaikan yang engkau peroleh, maka itu dari Allah. Adapun itu musibah atau keburukan yang menimpa engkau, itu dari dirimu sendiri. Artinya, ya, segala bentuk musibah atau keburukan-keburukan yang menimpa kita adalah tidak lepas dari dosa dan kesalahan kita. Nah, oleh karena itu makanya ya hendaknya kita juga banyak beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak bertaubat, inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Di pagi hari ini kita akan membahas ya tentang bagaimana mendidik anak ya. Usia gulam, usia 2 sampai 7 tahun, ya sebagaimana sudah kita terangkan di beberapa pekan yang lalu, anak-anak kita itu memiliki karakteristik, memiliki sifat di usia ini. Kita sudah membahas ya di bahasan pertama tentang anak-anak yang memiliki karakteristik ya kathratul harakah wa adamul istiqrar, banyak bergerak dan nggak bisa diem. Ya, ini kita banyak mengambil faidah dari bukunya Dr. Ahmad Nasir At-Tayyar hafizahullah. Ya, banyak bergerak dan nggak bisa diem. Ini juga sudah kita terangkan di awal pertemuan. Kemudian di pertemuan berikutnya kita juga sudah membahas tentang sifat anak-anak yang syiddatut taqlid. Mereka adalah penduplikasi yang hebat, ya. Mereka adalah pencontoh yang ulung. Artinya kemampuan mereka untuk meniru, untuk taklid itu luar biasa, ya.
Kemudian juga kita sudah bahas di pertemuan berikutnya karakter yang seringkali dipahami oleh orang tua, yang seringkali orang tua salah paham. Ya, al-inad, anak yang suka ngeyelan, ya, anak yang suka ngebantah. Itu dianggap sebagai ya anak kurang ajar atau anak durhaka, padahal belum tentu, ya. Ini juga sudah kita bahas, ya. Kemudian juga kita sudah bahas tentang karakteristik anak-anak yang ada mutamyizi bainas shawab wal khata'. Belum bisa memilah mana yang benar, mana yang salah, karena belum tamyiz memang. Jadi belum tahu mana yang salah, mana yang benar. Ya, kemudian di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang karakteristik anak kasrotul as'ilah. Anak itu banyak bertanya, ya. Pertanyaannya tuh banyak sekali. Dan itu menunjukkan bagian dari perkembangan mereka. Dan juga sudah diterangkan kemarin bagaimana cara kita mensikapi atau memperlakukan anak-anak ketika dalam kondisi seperti ini. Nah, sekarang kita akan membahas di karakter atau sifat yang keenam, ya, yaitu dzakiratu hada aliyah, ya, kemampuan memori anak yang tajam, ya. Artinya bagaimana kita menyikapi anak atau memperlakukan anak atau mendidik anak dalam kondisi di mana mereka itu memiliki daya hafal, daya memori yang luar biasa hebatnya, yang begitu tajamnya, begitu kuatnya. Nah, ini makanya seringkali disebut dengan golden age. Nah, tapi ternyata orang tua di dalam hal ini, ya sebagaimana biasa nih, ya, itu memiliki tiga kubu, ya, memiliki tiga kubu. Artinya ada tiga golongan orang tua. Tentunya yang pertengahan adalah yang lebih baik. Yang pertama adalah mereka yang mendrilling anak, ya, yang mengakselerasi anak, memaksa anak melebihi daripada kapasitasnya, ataupun ya mungkin itu sesuatu hal yang anak-anak memang bisa dikejar, ya, karena kemampuan menghafal anak emang luar biasa. Ya, tapi akhirnya waktu-waktunya yang lain dirampas, waktu bermainnya. Jadi dijadikan ya kebanyakan dari waktu-waktunya itu untuk selalu belajar dan menghafal. Ya, ini merampas sebagian dari hak-haknya anak. Ya, dan ini orang tua yang mendrilling seperti ini adalah orang tua yang tidak hikmah. Nah, biasanya nanti ini anak-anak yang seperti ini, taruhlah dia memiliki kecerdasan, hafalan yang luar biasa. Ya, tapi biasanya memiliki perkembangan ilmu, maksud saya ya, memiliki perkembangan emosional itu yang biasanya terganggu. Ketika dia beranjak ke usia berikutnya, itu biasanya akan memiliki ya gangguan-gangguan secara mental dan kejiwaan, ya. Nah, juga di sisi lain ada orang tua yang abai, orang tua yang cuek, ya, orang tua yang nggak begitu ngurusin anaknya. Ini momen yang baik ini untuk menstimulasi diantaranya tentang daya hafal anak. Tapi orang tuanya ini nggak belajar, orang tuanya ini nggak mau tahu lah istilahnya, ya. Sehingga apa, anaknya itu terkesan diabaikan. Di momen-momen yang merupakan masa keemasan mereka ini, akhirnya dibiarkan begitu saja, ya. Akhirnya anak-anak ini mereka, kalau kata orang Jawa, keleleran, ya. Mereka itu nggak tahu dibiarkan kemana, nonton apa, lihat apa, ya. Kemudian ngelihat YouTube kah, lihat TV, akhirnya dibiarkan begitu saja. Akhirnya yang mereka serap dan mereka hafal adalah keburukan-keburukan. Ya, apalagi kalau orang tuanya abai dan cuek, dan orang tuanya juga suka berkata-kata kasar, berkata jelek. Akhirnya itulah yang masuk ke dalam ya memori anak. Wal billah. Ini orang tua tipikal bahasanya adalah pengkhianat. Kenapa? Karena mereka mengkhianati amanat dari Allah. Kenapa? Karena mereka abai. Mereka cuek. Mereka nggak mau ngurusin. Ini anak amanat dari Allah, tapi tidak mereka didik dengan sebaik-baiknya. Tidak mereka laksanakan amanat Allah. Padahal Allah ketika memberikan ya beban, taklif, dan juga amanat, nggak mungkin Allah itu memberikan amanat melebihi daripada kapasitas manusia. Nggak mungkin. Ya, tidak mungkin Allah memberikan beban melebihi daripada kemampuan manusia, nggak mungkin. Allah sudah berikan kemampuan itu. Ya, jadi bukan masalah mampu atau tidak mampu, pasti mampu. Masalahnya mau atau tidak mau, ya. Ini yang jadi masalah. Nah, oleh karena itu, golongan orang tua yang ketiga inilah golongan yang pertengahan, yang wasat, ya, tidal, ya. Golongan yang objektif, golongan yang hikmah.
yaitu mereka tahu ini anak-anak memiliki kemampuan daya hafal yang tinggi, yang tajam, dan mereka menstimulasinya sesuai dengan perkembangannya, tanpa paksaan, tanpa drilling, ya, tanpa mengakselerasi, ya, dan tanpa merampas hak-haknya mereka. Dan juga di sisi lain mereka juga tidak abai, tidak cuek, ya, artinya tidak terlalu permisif, ya, terlalu memanjakan anak, dan juga tidak terlalu kaku, tiran, apalagi diktator, ya. Tidak, tapi orang tua yang objektif, orang tua yang hakim, yang bijaksana, orang tua yang berilmu, yang ngerti tentang tahapan-tahapan perkembangan anak, ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tahu nih ya, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan karunia kepada kita manusia, termasuk anak-anak kita. Itu kemampuan untuk bisa menyimpan pengetahuan dan juga bisa mengingat dan menghafal. Ini adalah manusia. Allah berikan kepada kita, ya, sebagaimana kata Syekh Yusuf Muhammad Al-Hasan, ya, dua jihaz, dua instrumen, yaitu instrumen, ya, jihazu al-iltiqat, instrumen untuk menerima semacam reseptor informasi, yaitu mendengar dan melihat. Kemudian di situ ada jihaz al-muhakah, instrumen untuk mengolah informasi, kemudian, ya, ditunjukkan dengan cara meniru atau mencontoh, ya. Ini adalah metode belajarnya manusia yang paling primitif, ya, dalam tanda kutip primitif, artinya ya dari anak-anak yang kecil. Ini adalah sesuatu yang lazim dilakukan oleh manusia. Ya, mereka dengar, mereka berusaha meniru. Mereka lihat, mereka berusaha untuk mencontoh, ya. Makanya mereka memiliki kemampuan muhakah. Muhakah itu artinya bisa mimikri, meniru, ya, apa yang ada di sekelilingnya, ya. Nah, ini adalah komponen yang Allah telah berikan kepada setiap manusia. Dan ini adalah instrumen atau komponen lita'allum, untuk belajar, untuk memperoleh ilmu. Allah berikan kepada kita pendengaran, penglihatan, dan al-afidah. Al-afidah itu, kalau kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, di antara maknanya adalah al-uqul, akal, allati yumayyizu biha bainal asya'i nafi'iha wa dhariha. Yang mana dengan akal itu fungsinya kita bisa memilah-milah ini, bisa tamyiz. Tamyiz artinya memilah-milah mana yang berbahaya, mana yang tidak, mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang benar, mana yang tidak. Itu diantaranya, ya, yang menjadi instrumen untuk bisa melakukan ini adalah akal. Ya, akal. Makanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan beban syariat itu, parameternya adalah akal, ya. Akalnya harus sehat, ya, dan juga, ya, selain akal dia juga harus sudah balik. Makanya di antara indikasi, ya, akal yang sehat itu juga diiringi dengan anak yang sudah balik, manusia yang sudah balik, ya, artinya dia sudah dewasa. Berarti dia sudah siap untuk melaksanakan, ya, perintah Allah, ya, berupa ibadah. Dia sudah sanggup untuk mengemban perintah ibadah, ya, seperti sholat dan yang semisalnya. Tapi itu juga harus diiringi dengan akal, ya, akal yang lurus, ya. Makanya disebut dengan akil balik, ya. Nah, baik. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Jadi manusia itu bisa memperoleh pengetahuan, knowledge, ilmu. Tapi tentunya pengetahuan manusia ini diawali dengan kebodohan, dengan kejahilan. Artinya kita bodoh dulu, kita nggak tahu dulu, kita jahil dulu, kemudian kita mempergunakan instrumen yang Allah berikan. Dengan instrumen itu kita bisa memperoleh pengetahuan, kita bisa memperoleh knowledge, ya. Jadi pengetahuan kita itu diperoleh dengan karunia dari Allah. Ilmu itu adalah pemberian dari Allah, dan juga Allah memerintahkan kita untuk mempergunakan, ya, karunia-Nya berupa instrumen itu agar kita bisa memperoleh ilmu, ya. Jadi di situ ada sebab, ada musabbab, harus ada ikhtiar. Karena ilmu nggak mungkin datang dengan sendirinya. Makanya al-ilmu bita'allumi. Ilmu itu diperoleh dengan cara kita belajar. Nggak bisa seseorang nggak belajar tiba-tiba punya ilmu, nggak mungkin. Ya, meskipun itu ada sebagian, ya, kaum sufiyah menganggap adanya ilmu laduni,
maka kita katakan bahwasanya ya ilmu adalah bita'allum. Ilmu itu diperoleh dengan cara belajar, ya. Jadi suatu hal yang tidak mungkin seseorang bisa mendapatkan ilmu tanpa usaha, tanpa ikhtiar, ya. Ya. Jadi ilmu diperoleh dengan cara belajar, ya. Kecuali memang ada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan itu pun juga sebenarnya merupakan karunia dari Allah dan pilihan dari Allah. Seperti para nabi dan rasul, Allah berikan kepada mereka yaitu an-nubuwah, ya, kenabian, dan apa namanya, arisalah, ya. Nah, itu sesuai dengan kehendak Allah. Adapun selain nabi dan rasul, ya, kewajiban mereka adalah harus belajar dan mempelajari ilmu tersebut, ya, dari para nabi dan para rasul. Karena para nabi dan rasul itu tidak meninggalkan warisan apapun, tidak meninggalkan warisan harta atau yang semisalnya, tidak itu dirham, tidak itu dinar, ya, atau materi yang lainnya, tapi mereka, ya, meninggalkan warisan berupa ilmu. Makanya para ulama itu dikatakan apa namanya? Ya, makanya dikatakan para ulama itu adalah warathatul anbiya, ahli warisnya para nabi, ya. Itulah para ulama. Nah, tapi kita tahu, ya, betapapun manusia itu belajar menuntut ilmu, tetap saja ilmunya terbatas, ya. Ilmunya terbatas. Karena akal manusia juga terbatas, nggak mampu menjangkau segalanya, ya. Nah, oleh karena itu kita tidak diperintahkan untuk mengetahui segala hal, enggak. Tapi kita diperintahkan untuk mengetahui hal-hal yang paling penting buat kita yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, dan kita memperoleh kebahagiaan dan ketenangan di dalamnya. Itu yang paling penting. Dan ilmu yang paling penting ya tentunya adalah ilmu yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Yang dapat semakin ia menjadikan hamba itu kenal dengan Allah. Ya, semakin dekat dengan Allah. Ya, itu adalah ilmu yang paling penting. Dan ilmu ini tidaklah lepas kecuali dari wahyunya Allah, kalamullah, Al-Quran. Ya, karena ini firman-Nya Allah dan juga ilmu yang berasal dari manusia yang paling dekat dengan Allah dan yang dipilih oleh Allah, karena itulah sebaik-baiknya manusia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah ilmu yang paling bermanfaat. Ya. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ilmu kita diawali dengan kebodohan. Dan juga ilmu kita diakhiri dengan lupa. Ya, artinya kita alpa dan lupa. Itulah manusia. Makanya, ya, itu disebutkan di dalam sebuah idiom atau apa namanya proverb, ya. Dikatakan bahwasanya, ya, sumiyal insanu insan linisyanihi. Manusia itu disebut dengan insan karena sifat nisyan, suka lupa. Ini adalah salah satu bagian dari tabiat atau wataknya manusia. Suka lupa manusia itu. Ya, lupa, pelupa. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, itu seringkali, ya, mengingatkan manusia. Ya, dan ini juga menunjukkan butuhnya kita dengan orang lain. Makanya kita bukan makhluk yang soliter, yang sendirian hidupnya, tidak. Kita makhluk sosial. Kenapa? Karena di dalam bersosial itulah, ya, apa namanya, manusia itu akan lebih mampu untuk menjalankan perannya di muka bumi ini, dan mereka akan bisa berjalan dengan lurus. Karena kita butuh satu dengan yang lainnya untuk saling bekerja sama, saling mengingatkan, dan seterusnya. Ya, jadi kita memang diciptakan sebagai makhluk sosial. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pengetahuan manusia itu diawali dari kebodohan dan diakhiri dengan lupa. Dan ini berbeda dengan Allah Al-Alim. Allah maha berilmu. Ya, Allah maha mengetahui. Pengetahuan Allah sempurna. Allah tahu segala hal. Ya, Allah tahu segala hal yang tampak dan yang tidak tampak. Manusia enggak bisa. Ya, Allah Subhanahu wa taala tahu, ya, segala hal, mulai dari yang sedang terjadi, yang belum terjadi, dan yang akan terjadi, dan sesuatu yang apa namanya, yang akan apa namanya terjadi, ya. Intinya Allah Subhanahu wa taala tahu segala halnya, ya. Secara detail dan secara global Allah tahu semuanya. Pengetahuan Allah sempurna. Dan pengetahuan Allah itu tidak diawali dengan ketidaktahuan atau kejahilan, tidak mungkin. Pengetahuan Allah sempurna dan Allah pengetahuannya tidak diawali dengan ketidaktahuan.
Karena secara asal dari awal Allah adalah Maha mengetahui, ya. Dan juga pengetahuan Allah juga tidak diakhiri dengan lupa. Allah tidak mungkin bersifat lupa, nisyan, tidak mungkin. Ya, karena Allah sempurna pengetahuannya. Ya, makanya ilmu Allah itu adalah ilmu yang azali dan abadi. Ya, jadi ya ilmunya Allah itu tidak diawali dengan sesuatu, entah itu kebodohan ataupun ketidaktahuan, dan juga tidak diakhiri dengan sesuatu, entah itu lupa atau kehilangannya. Makanya ilmu Allah sempurna. Dan Allah Al-Alim. Dan Allah yang mengkaruniakan ilmu tersebut kepada hamba-hambanya. Ya, Allah yang mengajarkannya. Ya, Allah mengajarkan Bapak kita Adam alaihissalam untuk dapat memberikan atribut atau memberikan nama kepada segala hal. Ya, jadi Allah yang mengajarkan ya manusia apa yang tidak mereka ketahui. Ya. Allamal insana ma la ya'lam, ya. Namanya malam ya'lam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ya yang memberikan ilmu, maka Allah mencintai ahli ilmu. Allah mencintai para ulama. Nah, karena itu makanya ya apabila kita ingin mengajarkan anak-anak kita tentang ilmu, maka harus diawali dulu agar mereka mencintai ilmu tersebut. Kenapa harus mencintai ilmu? Karena ilmu itu berasal dari Allah, dan Allah mencintai para ahli ilmu, orang-orang yang berilmu. Ya. Nah, baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kemudian juga perlu kita pahami, ya, anak-anak kita itu secara asal kemampuan mereka, memorinya mereka itu begitu tajamnya, ya, begitu hebatnya. Dan secara asal memori mereka itu bersih, ya, terbebas dari segala bentuk keburukan dan kontaminan-kontaminan. Ya, jadi memori mereka itu bersih. Nah, namun akan terisi dengan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Apabila itu keburukan, maka yang akan masuk ke memorinya keburukan. Apa itu kebaikan, maka yang akan masuk ke dalam memorinya adalah juga keburukan dan kejelekan. Oleh karena itu, makanya ini peran orang tua agar bisa berhati-hati dan menjauhkan anak-anak dari kontaminan-kontaminan keburukan dan kejelekan. Agar memori mereka itu terjaga, terpelihara. Ya. Jadi ini tugasnya orang tua sebagai pendidik, pengasuh, ya, penjaga, pemelihara. Nah, juga suatu hal yang perlu kita pahami adalah kemampuan menghafal anak yang tinggi, memorinya yang tajam, ya, ini sejatinya belum diiringi dengan pemahaman dan penalaran. Makanya mereka memiliki kemampuan al-hifdzu bila fahmi. Hafal tapi belum paham. Mereka bisa meniru suatu perkataan, mencontoh suatu perbuatan, tapi mereka nggak ngerti ucapan itu artinya apa dan perbuatan itu maksudnya apa. Jadi mereka hanya meniru saja. Makanya tadi ya sebagaimana disebutkan, ya, anak-anak itu Allah berikan tadi ya sebagaimana kata Syekh Yusuf Muhammad Al-Hasan, ya, indra jihazu al-muhakah. Mereka meniru, tapi mereka belum ngerti, mereka belum paham, ya. Hifdzu bila faham. Karena kefahaman mereka itu akan berkembang belakangan, akan menguat belakangan. Jadi yang berkembang duluan adalah indra-indra sensoriknya dulu, ya, yaitu jihaz al-iltiqatnya dulu, pendengarannya dulu yang pertama kali, kemudian penglihatan, baru kemudian akalnya, pemahamannya, itu baru belakangan. Nah, oleh karena itu, anak-anak di usia ini, ya, di bawah 7 tahun, memang kemampuan daya hafalnya tinggi, luar biasa. Tapi belum diiringi dengan pemahaman. Nah, karena itu diperbolehkan kita, ya, mendidik mereka, mengajari mereka untuk menghafalkan sesuatu, ya, meskipun mereka belum paham, ya. Meskipun mereka belum paham. Nah, tapi bukan artinya cuma sekedar menghafal, tetap kita harus berusaha untuk menstimulasi daya penalaran mereka, agar mereka memahami pula dengan apa yang mereka hafalkan atau mereka baca, ya, tapi sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan fase usianya. Jadi intinya mereka adalah hifdzu bila faham. Nah, kalau kita orang dewasa, itu yang lebih tepat, ya, ini sebagaimana faidah yang saya peroleh ya dari Syekh Saleh Sindi, ya, hafizahullah taala,
ketika di daurah ya, daurah syar'iyyah fi masaili al-aqdiyah wal manhajiyah yang diselenggarakan oleh Sayyid Ali bin Abi Thalib ya setiap tahunnya ya, cuman ini sudah 2 tahun ini karena pandemik, jadi ya qadarullah wa masyafa'ala ya, jadi memang nggak ada ya. Nah, kalau nggak salah 3 tahun yang lalu ya, atau 4 tahun yang lalu, itu Syekh Soleh Sindi menerangkan bahwasanya di antara tahapan atau marhalah belajar ya untuk orang-orang yang sudah dewasa adalah ya setelah dia istima, mendengarkan, dia diam, dia dengar ya, lalu kemudian dia ya, jaga dengan cara mencatat ya. Nah, lalu kemudian dia faham dulu, baru kemudian dia hafalkan. Jadi kalau orang dewasa adalah ya al-fahmu qabla al-hifdzi. Pahami dulu sebelum menghafal ya. Misalnya kita belajar nih tentang suatu matan. Kita ingin menghafalkan matan tersebut. Maka kalau orang dewasa yang lebih baik adalah dia memahami dulu konten atau isi dari matan tersebut, baru kemudian dia hafalkan. Jadi al-fahmu qabla al-hifdzi. Adapun anak-anak, maka sesuai dengan perkembangan mereka memang ya al-hifdzu qabla al-fahmi, karena kemampuan mereka adalah hifdzu bila faham. Ya hafal belum diiringi dengan pemahaman. Tapi kalau kita hendaknya pahami dulu baru kemudian kita hafalkan ya. Nah, thayyib. Lalu kemudian yang juga perlu kita pahami bersama ya, anak-anak kita ya. Sebagaimana tadi udah diterangkan, mereka memiliki jihazan iltiqat ya. Maka apabila semakin tinggi ya keterulangan atau repetisi ya tikrar ya, fakta yang diserap baik itu yang didengar ataupun yang dilihat, maka akan semakin kuat menancap ke dalam memori anak. Artinya suatu perkataan atau suatu perbuatan yang repetisi ya, yang terulang-ulang atau yang dilakukan secara berulang-ulang, maka sesuatu yang berulang ini akan menancap kuat di dalam memori mereka. Dan ini adalah suatu ya karunia dari Allah memberikan kemampuan kepada manusia hal ini, baik anak-anak ataupun orang dewasa. Ya, Anda misalnya, kita misalnya nih ya, kita misalnya ya tiap hari itu bekerja nih misalnya di kantor. Nah, kemudian itu ada di ruangan lain ya, bos kita misalnya suka suka nyetel ya, mohon maaf ya, misalnya musik, dan itu diulang-ulang. Itu meskipun kita berusaha untuk tidak mendengarkannya karena sering berulang-ulang, tanpa kita sadari kita tiba-tiba hafal sendiri gitu loh. Dan ini memang ya suatu hal yang buruk. Artinya ya, kalau misalnya Anda pergi ke kantor setiap hari, Anda di mobil Anda setel misalnya, ya misalnya surat An-Naba misalnya, setiap pagi ya Anda setel, Anda dengerin ya, meskipun Anda tidak berniat menghafalkan, karena itu sering diulang-ulang, berulang-ulang, Anda akan hafal dengan sendirinya. Ini adalah kemampuan yang Allah berikan. Makanya di antara cara atau metode menghafal adalah apa? Dengan cara repetisi, mengulang-ulang, ada tikrar di situ. Apalagi untuk anak kita ini. Nah, karenanya ya, seperti sosoknya Ummu Sulaim ya radhiyallahu taala anha, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Anas masih kecil, masih di dalam buayan beliau, masih beliau susui, itu ibunya seringkali mengulang-ulang ya, qul la ilaha illallah ya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wahai Anas, ya ucapkan la ilaha illallah ya, diulang-ulang, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah ya. Nah, juga sama demikian juga ya cicitnya Rasulullah, Husain bin Ali ya, Zainal Abidin ya, Zainal Abidin bin Husain bin Ali radhiyallahu taala anhum ya, itu beliau juga di dalam sebuah riwayat ya, beliau menerangkan bahwasanya ya kami itu sudah biasa diajarkan ya oleh orang tua kami dari semenjak kami masih kecil, dan mereka mengatakan qul amantu billah
wa kafartu bi taghut. Amantu billah wa kafartu bi taghut, ya. Aku beriman kepada Allah dan aku kufur kepada taghut. Aku beriman kepada Allah dan aku kufur kepada taghut. Dan taghut itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho dengannya. Ya, ini udah diajarkan diulang-ulang, ya. Nah, jadi ketika kita ingin, ya, supaya anak kita itu memiliki hafalan yang baik, maka diantara caranya adalah dengan cara kita mengulang-ulang, ya, sesuatu hal, entah itu ucapan ataupun perbuatan, dengan cara tikrar, ya. Nah, jadi sebagaimana kita tahu, ya, anak-anak itu dalam kondisi yang masih bersih. Oleh karena itu, makanya apabila kita sering mengulang-ulang kebaikan, maka itulah yang akan lebih diserap dan lebih dominan oleh mereka. Oleh karena itu, makanya tidak heran, ya, kalau ada sebuah quote yang disandarkan kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala yang mengatakan an-naqshu fi sigari kan naqshi alal hajari. Ya, artinya memahat, ya, di waktu kecil adalah seperti memahat di atas batu. Ya, kita tahu batu itu kan keras, ya. Nah, tapi ketika kita pahat dengan pelan-pelan, dengan sedikit-sedikit, ya, itu ketika akan terbentuk coraknya itu akan menempel kuat. Nah, itulah karakter, ya. Artinya ketika Anda ingin membangun karakter itu kan pattern, pola. Dan sesuatu itu memang yang zohir, yang tampak adalah akan dinilai sesuai dengan karakter tersebut, dengan pola atau pattern tersebut. Dan pola inilah yang sebenarnya dibentuk oleh pola asuh, ya, oleh kedua orang tuanya di dalam pendidikan. Tentunya sesuai dengan, ya, izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memahat, ya, di atas batu itu, ya, tentunya akan lebih langgeng ataupun lebih kuat. Dan ini berbeda dengan orang yang mengukir di atas tanah, apalagi tanah pantai, ya. Jadi setiap kali kita ukir kena ombak hilang. Dan itu adalah sama dengan orang-orang yang lebih dewasa, gitu loh. Atau ibaratnya juga yang sebagaimana disebutkan oleh penyair, ya, bahwasanya kalau diibaratkan itu seperti ranting masih muda yang masih fleksibel, ya, yang mana nama tadalta, apabila engkau ingin meluruskannya, maka tadalat, maka dia akan lurus, ya. Jadi ranting yang masih muda apabila kita ingin luruskan itu bisa lurus karena dia masih basah, masih muda, masih fleksibel. Jadi kambiumnya masih belum banyak. Tapi ranting yang sudah tua itu sudah keras dan nggak akan bisa atau sulit untuk diluruskan. Kalau dipaksa akan patah. Ya. Nah, ini adalah ilustrasi ataupun ibarat. Ya. Baik. Juga yang perlu kita perhatikan bersama para aba dan ummahat, ya, yang dimuliakan Allah. Meskipun anak itu memiliki daya memori yang tajam, mereka itu adalah makhluk yang memiliki perasaan, makhluk yang memiliki emosi, makhluk yang memiliki keinginan, ya. Dan namanya manusia, ya, itu secara asal mereka nggak suka apabila dipaksa-paksa, ya. Makanya kita perlu berempati, ya. Karena anak itu punya keinginan, punya kemauan. Pendekatan paksaan itu adalah pendekatan yang tidak tepat, karena pendidikan itu bukan dengan cara memaksa. Ya, mendidik itu tidak dengan cara memaksa. Demikian pula mendidik itu tidak instan, tidak mendadak tiba-tiba anak itu langsung udah ngerti, langsung bisa menjadi anak soleh. Enggak, ada proses di situ. Ada langkah-langkah yang harus kita tempuh, ya. Jadi anak itu punya keinginan, punya kemauan. Nah, apabila anak itu cenderung dipaksa, misalnya untuk menghafal, maka dia akan cenderung merasa tidak nyaman dengannya. Dia cenderung menolaknya. Dan bahayanya, kalau dia dipaksa, itu yang dikhawatirkan dia tidak suka dengan sesuatu yang dihafalnya. Apalagi kalau itu Al-Quran. Nah, coba bayangkan, ya, kalau misalnya kita ya, tanpa kita sadari, kita memaksa anak kita, merampas waktu mereka untuk bermain dan semisalnya di usia ini, ya, tujuan kita bagus sebenarnya, tapi ternyata tujuan yang baik
tidak serta-merta menjadikan sesuatu itu baik apabila tidak diiringi dengan cara yang baik. Jadi harus dengan cara yang baik. Jadi bukan cuma tujuan, caranya juga harus benar gitu loh, harus hikmah. Nah, itu tidak menutup kemungkinan anak-anak yang dipaksa, apalagi menghafal Al-Quran, menghafal hadis, akhirnya ketika mereka itu nggak terima, mereka marah, mereka benci ya. Apalagi kalau orang tuanya melakukan pendekatan dengan cara yang keras, yang kasar, yang kaku, yang bengis, akhirnya mereka akan ada kecenderungan untuk menyalahkan apa yang mereka pelajari. Ini gara-gara kamu nih, orang tua aku jahat sama aku. Dan yang dipelajari Al-Quran, waliyadzubillah. Ya. Padahal seharusnya pendekatannya adalah mereka harus senang dulu, cinta dulu, mencintai Al-Quran. Harus distimulasi dari hati. Kita melakukan pendekatan adalah pendekatan pendidikan fondasi. Fondasinya itu ada di hati. Nah, karena apabila kita awali dengan pendidikan dari hati, dan ini memang butuh proses, anak itu akhirnya terbentuk dengan izin Allah, apalagi juga mereka sudah memiliki fitrah berada di atas kebaikan, berada di atas iman dan tauhid, kemudian kita tumbuhkan ya dengan kasih sayang, dengan perhatian, dengan kesabaran, kemudian akhirnya muncul di dalam dirinya itu mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Islam, cinta kepada Al-Quran, dan mahabbah atau al-hub ini adalah menjadi motor penggerak. Maka ini akan membentuk al-mubadarah, inisiatif dan motivasi intrinsik pada anak. Artinya, mereka melakukan itu memang karena inisiatifnya mereka gitu loh, motivasi intrinsik mereka. Ini semua tidak akan bisa direalisasikan setelah izin Allah tentunya, ya apabila orang tuanya tidak hikmah. Kita belajar nih dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana beliau itu berada di madrasahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seringkali mengamati Rasulullah, membersamai Rasulullah. Beliau seringkali nginep di rumah bibinya, Maimunah, istrinya Rasulullah. Dan beliau seringkali mengamati Rasulullah. Ketika malam hari Rasulullah bangun, beliau sholat. Beliau langsung ikut. Mubadarah muncul di dalam dirinya, inisiatif. Rasulullah sholat di tengah malam, beliau bangkit, beliau wudhu, beliau sholat, dan beliau berdiri di samping kirinya Nabi. Masih anak-anak. Karena berdiri di samping kiri, akhirnya ditarik oleh Nabi, dipindahkan ke bagian kanan. Diajarkan oleh Nabi. Ya. Lalu kemudian ketika Abdullah bin Abbas melihat Rasulullah sedang berada di kamar mandi, beliau berinisiatif ini. Beliau menyediakan wudu. Wudu itu air wudu. Kemudian ketika Nabi selesai dari hajatnya, Nabi melihat ada air. Rasulullah nanya, ini dari mana ini? Kemudian Ibnu Abbas menjawab, ya bahwasanya itu dari beliau. Kemudian Nabi takjub dengannya dan Nabi doakan. Nabi apresiasi Abdullah Ibnu Abbas. Bagaimana cara mengapresiasinya Nabi didoakan, dan doanya Nabi makbul, ya. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil, ya. Ya Allah, jadikan dia faqih tentang urusan agamanya, dan juga jadikan dia alim tentang tafsir Al-Qur'anul Karim. Makanya Abdullah bin Abbas menjadi salah satu terjemahanul Quran. Gak heran ya kalau Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu seringkali melibatkan Abdullah bin Abbas di dalam majelis-majelisnya para masyayikh, ya, sahabat-sahabat tua, sahabat-sahabat senior, ya, yang mereka veteran Badar, ya. Jadi yang mengikuti perang Badar. Ya, itu seringkali diajak ini Abdullah bin Abbas di dalam majelisnya Sayyidina Umar. Ini menyebabkan sebagian sahabat tuh nanya ke Umar, ngapain kok ngajakin anak kecil, biarkan dia bermain dengan anak-anak kita gitu loh. Lalu kemudian dites oleh Umar, ya, tentang tafsir, ya, tentang tafsir, ya, nah diantaranya surat An-Nasr, ya, ini ketika itu mereka menjawab bahwasanya ini menunjukkan Islam akan menang, Islam akan jaya, tapi Abdullah bin Abbas menjawab bahwasanya ini menunjukkan, ya, misinya Rasulullah akan selesai dan beliau akan wafat. Ini menunjukkan betapa alimnya beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini semua adalah berangkat dari madrasahnya Rasulullah dan madrasahnya para sahabat. Ya, mereka itu terdidik secara fundamental hatinya, ya. Dan mereka itu mencintai Rasulullah, mencintai Allah, mencintai amal ketaatan, amal saleh. Dan itu semua mereka rekam karena mereka mempelajari dari perilakunya Rasulullah. Makanya Allah puji Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah
sungguh telah ada bagi kalian di dalam diri Rasulullah uswatun hasanah. Ya, suri teladan yang baik. Allah puji Nabi, ya, itu Allah tidak katakan laqad kana lakum fi akhlaqi atau fi adabi atau fi khuluqi atau yang semisalnya, ya. Allah nggak memuji sebagian dari apa yang ada pada Nabi. Dikatakan, ya, sungguh telah ada pada akhlaknya Nabi, atau pada perangainya Nabi, atau pada sifatnya Nabi, enggak. Tapi Allah sebutkan fi Rasulillah, di dalam entitas Nabi, sosok Nabi. Artinya sosok Nabi, ya, sosok Nabi ini secara entitas manusia, itu adalah teladan. Makanya para ulama menerangkan, as-sunnah, itu yang dimaksud dengan sunnah itu adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn wa sifatil khalqiyah wa apa namanya? Khuluqiyah, ya. Jadi yang dimaksud dengan sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, persetujuan, atau sifat penampilan atau sifat perangainya Nabi. Semuanya yang ada pada Nabi itu contoh. Makanya asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kami bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Maknanya adalah la matbu'a bihaqqin illa Muhammad. Tidak ada satupun panutan, contoh, teladan yang wajib diikuti, ya, yang benar kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Rasulullah tidak wajib diikuti. Tapi karena Nabi memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat, para al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, maka kita mengikuti perintah Nabi. Dan ketika kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat, kita mengikuti sahabat. Kenapa? Karena kita mengikuti Rasulullah. Jadi parameternya adalah Rasulullah. Apabila, ya, selaras dengan Rasulullah, maka kita wajib untuk mengambil menerimanya. Ya, namun apabila menyelisih Rasulullah, maka tidak kita terima, tapi tetap kita muliakan. Ya. Nah, ini yang jemaah sekalian muliakan Allah adalah di antara, ya, hal-hal yang bisa kita lihat, yang bisa kita ambil dari bagaimana cara metodenya Rasulullah SAW. Baik, lalu kemudian di bagian yang terakhir ini yang ingin saya sampaikan, ya, yaitu bagaimana tips mendidik anak saat usia mereka golden age, ya, dalam hal, ya, daya memorinya begitu tinggi. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah didik pondasi dulu, bangun pondasinya dulu. Ya, karena kita tahu semua anak, ya, mau muslim mau kafir itu sama. Allah berikan kemampuan untuk menghafal meskipun tingkat daya hafalnya beda-beda. Artinya, ya, untuk mengejar hal ini itu adalah suatu hal yang bisa dilakukan oleh semua anak manusia. Tapi kita adalah seorang muslim mukmin, ya, maka ketika kita mendidik mereka, maka kita harus membangun pondasinya dulu. Pondasinya adalah akidah, tauhid. Karena itu makanya sebelum kita merangsang yang lainnya, menstimulasi yang lainnya, kita harus menumbuhkan dulu fitrahnya, menjaga, memelihara, dan menyuburkan, menyirami fitrahnya. Yaitu mendidik hatinya berada di atas akidah, di atas iman, ya, yang benar ataupun yang sahih. Ya. Jadi itu yang pertama dulu. Baru kemudian yang kedua, ya. Nah, baru setelah itu kita mulai menstimulasi yang lainnya, menstimulasi bicaranya, menstimulasi sensorik motoriknya, termasuk menstimulasi daya hafalnya, memorinya dia. Nah, ini semua harus dengan pijakan-pijakan agama, dikembalikan semuanya kepada Allah. Seperti misalnya kita menstimulasi motorik, dia bergerak-gerak, berlari-lari, melompat-lompat, ya kita harus katakan, alhamdulillah, masya Allah ya nak, Allah berikan kamu tangan, Allah berikan kamu kaki, kamu bisa melompat, kamu bisa melangkah, kamu bisa berjalan, kamu bisa memegang. Itu semua Allah yang kasih, Allah yang beri, Allah yang ciptakan. Allah ciptakan kaki kamu, Allah ciptakan tangan kamu. Masya Allah, ya, kaki kamu kuat, tangan kamu kuat, ya, badan kamu bagus. Itu siapa yang ciptakan? Allah. Jadi kita ajarkan mereka, kita rangsang mereka agar mereka mengakui ini semua adalah karunia dari Allah. Nah, ini bedanya parenting kita dengan parenting orang-orang kafir atau parenting barat. Parenting orang-orang kafir mungkin ya kita akui, ya, dalam hal masalah penstimulasian, ya, terhadap, ya, komponen yang ada di dalam diri anak-anak itu bagus, ya, karena mereka berpijak pada, ya, ayat kauniyah atau pada sunnah kauniyah, ya, mereka melakukan penelitian, riset, ya, dan ini yang mungkin, ya, untuk sebagian kaum muslimin, ya, kita masih kurang, ya, tapi, ya, alhamdulillah kita kaum muslimin itu Allah masih berikan hidayah taufik
Sehingga kita tahu ini pijakan itu semua adalah tidak lain dan tidak bukan adalah ya dalam rangka untuk mengokohkan ya tujuan anak kita dan kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah dan menjadi khalifatul fil ard, menjadi apa namanya pemakmur di bumi. Artinya kita dan anak-anak kita itu memiliki peran di bumi. Tapi tujuan utama kita adalah untuk beribadah kepada Allah agar kita bisa kembali pulang ke kampung halaman kita. Kampung halaman kita adalah tempat di mana Allah menciptakan bapak kita, yaitu jannah, surga. Ya. Nah, jadi ya ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah, ya. Inilah cara kita menstimulasi mereka. Kemudian kita menstimulasi sensorik, termasuk juga menstimulasi tentang bahasa dan juga memori mereka, kecerdasan mereka. Ya. Nah, terus kemudian juga di antara caranya adalah kita memberikan qudwah, karena yang namanya pendidikan itu nggak bisa lepas dengan namanya contoh qudwah. Itu penting sekali. Oleh karena itu makanya kita harus banyak mengulang-ulang, menampakkan ya atau repetisi ya. Kita harus memperbanyak repetisi, baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan di hadapan anak-anak kita. Nah, suatu yang repetisi atau berulang-ulang ini, baik itu perkataan atau perbuatan baik, maka itu akan lebih menancap ke dalam memori mereka. Lalu kemudian ya, ketika kita ingin mengajarkan mereka untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal doa dan zikir, ya, maka metodenya adalah awali dulu dengan membentuk rasa senangnya dulu, ya, tahbibuhum, ya, menjadikan mereka senang dengan ketaatan, dengan Al-Quran, dengan sunnah. Itu harus dibentuk dulu senangnya, tahbib, mahabbah, dibentuk dulu ya, agar dia suka dulu. Nah, ini semua ya nggak akan terbentuk setelah tentunya izin dari Allah apabila kita tidak memberikan fondasi tadi akidah tauhid, ya. Dan juga kita harus jelaskan hakikatnya. Al-Quran ini apa? Kenapa Al-Quran ini istimewa? Al-Quran ini adalah perkataan Allah. Kalau seseorang mencintai Allah, ya, maka dia senang ini, ingin mendengarkan perkataan-perkataan Allah. Kamu ingin tahu nak tentang ucapan Allah, perkataan Allah, ini Allah berikan di dunia ini adalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah apa? Perkataan Allah. Nah, kalau kamu ingin bicara dengan Allah, ngomong dengan Allah, ya, yaitu Allah berikan caranya doa dan sholat. Ya. Jadi kita tahbib dulu, kita dorong dulu agar muncul rasa cintanya, rasa senangnya. Nah, baru kemudian kita lakukan itu semua dengan bertahap, tadrij, tadarruj ya, step by step. Inilah tarbiyah, syai'an fa syai'an, wahalan fahalan, qalilan qalilan, sedikit demi sedikit, bertahap. Nggak bisa langsung dan juga nggak bisa instan, ya. Kemudian kita tikrar, kita ulang-ulang, kita merepetisi, ya. Kunci daripada ya agar siapapun bisa menghafal, mengingat, itu adalah repetisi, mengulang. Ya, makanya di antara metode untuk menghafal, itu adalah mengulang. Seseorang misalnya satu ayat, dia baca, meskipun dia nggak niat menghafal, dia baca 10 kali, 20 kali, apalagi sampai 30 kali, semakin sering dia ulang, akan semakin kuat hafalannya. Makanya kunci daripada menghafal adalah tikrar, mengulang-ulang, repetisi, murajaah. Kemudian baru setelah itu istimror, berkesinambungan, berkelanjutan, continue. Enggak cuman berhenti, misalnya sudah 1 pekan, atau sudah 1 bulan, atau sudah hafal surat ini, berhenti. Enggak. Harus continue, berkesinambungan. Ini membutuhkan kesabaran dan membutuhkan istiqomah. Istiqomah itu adalah karunia dari Allah. Sehingga kita tetap butuh untuk senantiasa berdoa, meminta pertolongan kepada Allah. Makanya kita nggak boleh lepas di dalam berikhtiar, itu selalu beristi'anah, meminta tolong kepada Allah. Karena konsep tauhid, ya, ketika kita mengajarkan tauhid, la ilaha illallah, kita mengajarkan ibadah dan pondasinya, kita nggak boleh lepas dari yang namanya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, kita nggak bisa ikhlas kecuali Allah yang mengikhlaskan hati kita. Kita nggak bisa beribadah kecuali Allah yang memberikan kita kekuatan untuk bisa beribadah, memberikan taufik kepada kita untuk bisa beribadah. Kita nggak bisa berbuat baik kecuali dengan pertolongan Allah. Semuanya
kita nggak bisa lakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya harus diawali dengan isti'anah, senantiasa meminta tolong kepada Allah. Baru kemudian setelah itu kita bisa membentuk takwid, pembiasaan kepada anak. Ya, anak akhirnya terbiasa. Ya, dan mereka terbiasa itu apabila diawali dari cinta, senang, suka, maka kebiasaan mereka ini akan menjadi kebiasaan yang lebih bertahan lama biiznillah. Daripada mereka hanya sekedar dibiasakan, tapi pembiasaannya itu dengan melakukan pendekatan ancaman atau yang semisalnya. Biasanya ini, ya, mungkin mereka terbiasa, tapi kebiasaan mereka ini kosong dari rohnya, kosong dari kehadiran hati. Seperti misalnya seorang anak yang dia dididik oleh orang tuanya, biasa untuk sholat, dibangunkan, bahkan dipaksa untuk sholat, akhirnya dia sholat. Tapi sholatnya dia itu akhirnya hanya menjadi kebiasaan doang. Dan kita tahu ibadah itu beda dengan adah, dengan kebiasaan. Di antara yang membedakan adalah niat. Nah, orang yang ketika beribadah, dia hadirkan niat, karena dia memang butuh untuk beribadah, karena dia memang senang untuk beribadah. Beda dengan orang yang ketika beribadah, karena ini sudah suatu hal yang menjadi kebiasaan dia gitu loh. Akhirnya ketika dia sholat, dia cuma sholat sekedar menggugurkan kewajiban, dan sholatnya dia hanya zohirnya, hatinya tidak hadir. Ya, mungkin ketika sholat, karena nggak pernah dididik tentang hakikat daripada sholat, dan juga maksud daripada sholat, dan inti-inti daripada sholat, dia cuma melakukan gerakan-gerakan tubuh, zahirnya sholat, tapi batinnya tidak sholat, dia tidak khusyuk, ya. Akhirnya apa? Akhirnya sholatnya dia adalah ya hanya sholat zahir. Dan jangan heran apabila orang-orang seperti ini, ketika selesai sholat, tetap dia melakukan perbuatan keji dan mungkar. Karena hakikat daripada ya sholat itu tanha anil fahsya wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apabila orang itu sholatnya benar-benar sholat zahiran wa batinan, zahirnya sholat, batinnya sholat. Jadi sholat itu mempengaruhi dirinya. Ya, tapi kalau cuma sholat hanya sebagai kebiasaan, apalagi sebagian orang tua melakukan pendekatan anak sholat dengan cara paksaan, marahan, ocehan, omelan, ya labeling dan seterusnya, akhirnya anak sholat, mereka sholat karena keterpaksaan, mereka sholat karena bukan muraqabatullah, diawasi Allah, tapi muraqabatu merasa diawasi oleh orang tuanya. Dan ini tentunya beda. Dan ini kuncinya sebenarnya pada pendidikan hati, mendidik akidah terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan karena sudah pukul 10. Ya, waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada pembawa acara kita. Ya. Nah, baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas pemaparan materinya, dan kita persilahkan para pemirsa Rosyad TV yang mau bergabung bersama kita di kajian pagi ini bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 8888 6630 atau bisa melalui pesan singkat. Dan sudah ada yang masuk Ustadz, kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Bismillah, semoga Ustadz Abu Salma, keluarga dan tim Rosyad TV, para muslim diberikan keberkahan dan kesehatan. Saya Dewi dari Bekasi, izin bertanya, apakah perlu untuk memasukkan anak-anak di usia balita ke TK atau sejenisnya karena berada di masa golden age, di mana mudah untuk mengingat, dan kapan waktu yang tepat anak untuk belajar Ustadz? Silahkan Ustadz. nah, ya. Jadi di sini ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan pertama adalah apakah perlu anak usia dini disekolahkan? Yang kedua ya tentang masalah golden age itu, apakah anak sudah perlu belajar? Baik. Jadi yang pertama saya jawab dulu pertanyaan yang kedua ya. Manusia semenjak dia dilahirkan, mereka adalah makhluk pembelajar. Karena manusia itu ya Allah Subhanahu wa taala jadikan memang ya dengan komponennya, dengan instrumennya itu selalu bisa belajar. Nah, jadi mereka memang selalu belajar dan butuh belajar ya di dalam segala hal, termasuk anak-anak. Tapi tentunya pendekatannya beda. Nah, karena itu ya Syekh Ahmad bin Nasir At-Tayyar hafizahullah di dalam bukunya Kaifa Turabbi Abna'aka, ya di kaidah pertama beliau membawakan quote yaitu la'ib ibnaka fi sab'in wa adibhu fi sab'in wa sahibhu fi sab'in. Ya, bermain dengan anakmu di usia 7 tahun pertama, kemudian takdib, ya disiplinkan di 7 tahun kedua, baru kemudian bersahabatlah di 7 tahun ketiga. Artinya di 7 tahun pertama itu adalah fase mereka ya bermain sebenarnya. Tapi bermainnya mereka itu mengandung ya pendidikan dan pembelajaran.
Ketika mereka mengeksplorasi, ketika mereka menjelajah, itu artinya mereka sedang mengenal tentang dirinya, mengenal tentang alam sekitarnya yang merupakan ciptaan Allah, dan mempelajari ciptaan Allah, mengamati ciptaan Allah, mengobservasi ciptaan Allah, ya, itu sejatinya kita sedang mempelajari tentang kebesaran Allah, ya. Dan ini yang apabila kita lakukan dengan pijakan-pijakan yang benar, maka ini dapat dapat mengaitkan anak kita dengan penciptanya, ya. Dan itulah kunci daripada pendidikan, yaitu kita mengaitkan anak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mengaitkan anak kita dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan haknya orang tua, yaitu anak insya Allah ketika diberikan taufik oleh Allah, anak ini akan menjadi manfaat investasi buat orang tuanya. Asalkan kita menunaikan haknya Allah, yaitu tauhid, kita ajarkan ini kepada mereka. Ya, itu jawaban pertama untuk pertanyaan kedua. Adapun pertanyaan tentang apakah anak usia dini perlu untuk disekolahkan di sekolah TK atau PAUD, maka jawabannya dalam hal ini ada perincian. Ya, perinciannya adalah orang tua harus punya paradigma ini, mindset, ya. Bahwasanya tempat pendidikan pertama dan utama buat anak adalah orang tuanya, ya. Jadi yang paling utama untuk mendidik mereka, apalagi di usia dini, itu adalah orang tua sebenarnya. Nah, apabila orang tuanya ini mampu untuk menstimulasi anak, mendidik anak, ya, maka itu lebih baik. Dia yang mendidik sendiri, tidak perlu dimasukkan di TK ataupun di PAUD atau yang semisalnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah anak-anak usia dini ini, ya, ketika dididik oleh orang tuanya dengan adab, dengan akidah yang benar, maka ya itu semua manfaatnya akan kembali kepada orang tuanya. Ketika misalnya Anda ajarkan dia adab untuk mengucapkan basmalah, ini satu contoh saja, yang mengajarkan Anda misalnya, atau Anda ajarkan dia menghafal surat Al-Fatihah, ya, maka setiap kali anak ini mengucapkan basmalah atau membaca Al-Fatihah, maka Anda akan mendapatkan pahalanya yang senantiasa mengalir untuk Anda. Ini diantara manfaatnya. Nah, tapi tentunya kita nggak bisa pungkiri nih, ternyata banyak orang tua yang clueless ini, nggak tahu harus ngapain, apa yang harus dia lakukan dengan anak-anaknya. Nah, dan juga kita sadari orang tua itu juga nggak ada yang sempurna, karena kita nggak ada yang sempurna, kita butuh partner, kita butuh mitra. Nah, karena itu makanya ya untuk sebagian besar orang tua yang seperti ini, ya dia perlu untuk mencari mitra, dia perlu untuk mencari partner. Partnernya adalah lembaga pendidikan, sekolah, anak usia dini. Tapi harus selektif, cari yang sesuai dengan visi dan misi kita, cari yang sesuai dengan tujuan pendidikan kita, cari yang sesuai dengan dawabit ataupun kriteria yang kita inginkan. Jadi nggak sembarangan memasukkan di sekolah-sekolah anak usia dini dengan berbagai macam bentuknya. Ya, jadi cari yang benar-benar ya sekolah tersebut ya yang menekankan kepada akidah, tauhid, dan kemudian pembelajarannya dengan cara yang tepat, ya, yaitu yang tepat artinya sesuai dengan perkembangan anak, tidak di drilling dan seterusnya. Nah, jadi intinya Anda harus mencari mitra atau partner di dalam mendidik mereka. Nah, kemudian juga yang nggak kalah penting ya, ketika menyekolahkan anak di usia dini, itu sebenarnya yang paling harus banyak belajar itu bukan anaknya. Makanya jangan ada paradigma menyekolahkan anak di PAUD atau di TK, itu kita menitipkan anak kita. Enggak, itu keliru besar. TK PAUD bukan tempat penitipan anak, ya kita titipin supaya kita bisa beraktivitas lain. Enggak. Tapi sejatinya ketika kita sekolahkan mereka di sana, ya, kita sedang bekerja sama ini dengan lembaga. Kita sedang bekerja sama dengan sekolah. Kita sedang bekerja sama dengan para guru. Ya, ketika anak-anak kita ya berada di sekolahan, maka itu adalah ya tanggung jawabnya guru, ya, untuk mendidik mereka. Tapi ketika mereka di rumah, itu tanggung jawab kita kembali untuk mendidik mereka. Dan ini harus ada sinkronisasi. Artinya apa yang disampaikan oleh guru juga kita harus follow up. Artinya apa di sini? Berarti kita juga harus ikut belajar, ikut mendampingi, membersamai ya apa yang diajarkan kepada anak-anak kita. Meskipun ya kita nggak hadir misalnya ketika sekolah tatap muka, ya tapi kita tetap harus ada koordinasi dengan sekolahan, tentunya dengan guru. Dan sekolah yang bagus untuk anak usia dini itu mengharuskan orang tuanya mengikuti program-programnya, melibatkan mereka, baik itu parenting ataupun ya program pembelajaran, ya. Nah, karena yang paling utama dan yang paling penting untuk belajar bukan anak sebenarnya, orang tuanya. Apabila orang tuanya belajar, orang tuanya ngerti, maka ya untuk mendidik anak-anak di usia ini, insya Allah akan lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, baik Ustaz, jazakumullah khairan. Artinya mitra ya Ustaz, lembaga pendidikan itu ya Ustaz.
Ustadz, Betul, ke baik. pertanyaan berikutnya, Ustadz. Apa berbahaya bagi anak yang belum genap 2 tahun jika sudah bisa berhitung 1 sampai 10 dan bisa menyebutkan huruf-huruf hijaiyah dan tidak hanya hafal, tapi bisa menunjukkan hurufnya. Tidak dipaksa, hanya saja sering diperdengarkan. Gimana, Ustadz? Silakan, Ustadz. Baik, baik ya. Yang perlu kita pahami adalah setiap anak itu unik ya. Setiap anak itu berbeda. Jadi ya intinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada masing-masing anak itu ada keistimewaan-keistimewaannya ya. Dan juga kita nggak bisa langsung menghukumi dalam tanda kutip ya. Ini anak begini, ini anak begitu ya. Itu tanpa melihat dari aspek-aspek lainnya ya. Jadi apakah ini anak memang mengalami over stimulasi ataukah tidak ya? Karena begini, karena ya anak-anak yang dia di over stimulasi di dalam satu hal biasanya ya umumnya itu di dalam hal-hal yang lain itu dia malah kurang kurang terstimulasi ya. Nah, jadi ini memang butuh 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 istilahnya hal-hal yang lebih detail lagi sebenarnya. Nah, cuman intinya begini, intinya apabila orang tuanya itu misalnya dia uh, membersamai anak, mendampingi anak, belajar belajar bersama anak ya, bermain bersama anak, lalu kemudian dia stimulasi ya, kemudian anak ini memiliki kemampuan masya Allah dibandingkan yang lainnya, maka yang mudah-mudahan ini adalah termasuk bagian dari kelebihan dan keistimewaan anak kita yang harus kita syukuri ya. Namun tentunya dalam hal ini juga sebagai orang tua kita tetap harus terus belajar. Kita tetap harus terus perlu untuk mengupgrade pengetahuan kita ya. Karena ya bisa jadi juga ya mungkin tanpa kita sadari kita keliru ya. Kita mungkin terlalu menstimulasi secara over ya di dalam satu aspek, tapi ternyata kita ketinggalan nih ataupun kita lupa atau kita skip ya aspek-aspek yang lainnya. Nah, jadi penting bagi kita untuk terus mengevaluasi, mengintrospeksi tentang pola asuh kita. Ya, jadi intinya ya yang bisa kita lakukan adalah kita tetap terus berusaha, kita tetap terus belajar dan kita terus optimis ya, dan kita berbaik sangka ya dengan anak kita dan juga berbaik sangka dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan itu adalah bagian dari kelebihan anak kita ya. Dan ini adalah suatu hal yang tentunya patut kita syukuri ya. Nah, tapi tentunya itu tadi tetap kita harus terus mengupgrade pengetahuan kita ya, dan harus terus mengevaluasi yang kita lakukan. Muhasabah, wallahu a'lam bishawab ya. Baik, Ustaz. Artinya belum ada indikator atau tolak ukur yang baku gitu, Ustaz. Sesuatu atau pendidikan atau stimulus tadi itu berlebihan terhadap anak, atau bisa jadi mungkin dari respon atau gerak-gerik sang anak, Ustaz? Ya, jadi sebenarnya kan untuk mengetahui ini ya, untuk mengetahui tentang hal ini itu memang bukannya tidak ada parameternya ya, ya biasanya parameternya ada ya, karena ini suatu hal yang sudah diamati ya oleh para ahli ya. Maksudnya kita memang tidak bisa menutup mata, ada para ahli-ahli ya, pedagogik dan ataupun ahli-ahli dalam hal ilmu perkembangan anak itu yang mereka melakukan penelitian dan sehingga mereka bisa mengklasifikasikan gitu loh tentang perkembangan anak ya. Nah, jadi dan inilah pentingnya ya, yang sebagaimana saya sampaikan tadi ya, pentingnya kita untuk terus belajar, untuk terus mengupgrade pengetahuan kita gitu loh. Dan juga tentang masalah ilmu perkembangan anak ini juga ya, memang ada orang-orang yang ahli di dalam bidangnya, orang-orang yang pakar di dalam bidangnya yang memang lebih layak untuk untuk memberikan penjelasan ataupun yang kita bisa konsultasi dengannya ya sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan kepakarannya, karena memang ada faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan di situ. Nah, ini makanya nasihat saya adalah terus tetap belajar, tetap terus mengupdate pengetahuan dan coba terus mencari tahu. Bukan artinya ya dalam hal ini tidak ada parameternya ya. Ya pastinya namanya pendidikan itu dan juga perkembangan itu
apalagi dengan dilakukan pengklasifikasian, itu mesti ada parameter-parameter. Ya, cuman kita nggak bisa pungkiri dari parameter itu memang ada anak-anak yang unik nih, ada anak-anak yang istimewa. Ya, seperti misalnya contohnya para ulama-ulama kita, ya, itu banyak yang jenius, banyak yang luar biasa. Mereka itu memiliki pencapaian-pencapaian ya melebihi daripada anak-anak umumnya, ya seperti Imam Syafi'i ataupun bahkan Imam Nawawi sendiri atau ulama-ulama lainnya. Ya, nah, cuman seringkali yang keliru adalah ketika orang tua itu membandingkan mereka dengan para ulama ini. Ya kalau misalnya kita bandingkan itu sebagai apa namanya pemotivasi, itu suatu hal yang tentunya bagus, baik ya. Tapi kalau kita bandingkan kemudian kita menargetkan anak kita pencapaiannya sama seperti para ulama-ulama itu, nah ini tentunya suatu hal yang bisa menimbulkan problem. Kenapa? Karena seringkali orang tua itu hanya hanya menargetkan ya anaknya dengan parameter atau standar yang tinggi itu dari para ulama, sementara orang tua itu lalai dengan dirinya sendiri. Lupa untuk melihat bagaimana orang tuanya Imam Syafi'i, bagaimana orang tuanya Imam Nawawi atau ulama-ulama itu di dalam mendidik anaknya. Ya, karena itu sangat berpengaruh besar. Artinya ketika Anda ingin mendidik anak-anak Anda seperti apa para ulama-ulama itu yang menjadi penghafal di usia dini, jangan cuma ngelihat anak dong, ngelihat juga diri kita orang tua. Artinya sejauh mana kita ini bisa menempatkan diri kita ya di dalam meniru dan mencontoh mereka para orang tuanya dari para ulama-ulama itu. Jangan cuma kita menuntut anak kita. Nah, ini yang juga penting ya harus kita pahami. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan kita beralih ke pertanyaan lain yang sudah masuk Ustaz. Bagaimana cara menengahi kakak adik yang sering gaduh, di mana kakak berumur 5 tahun sering mengganggu atau usil kepada si adik yang berumur 2,5 tahun, yang tidak suka diganggu ketika bermain atau memegang sesuatu. Terkadang kakak terlihat seperti iri kepada adiknya. Silakan Ustaz. Baik ya. Jadi kalau melihat ya sibling kakak adik itu berantem ya atau eker-ekeran lah kata orang Jawa ya. Mereka itu apa namanya? Kok kesannya kok nggak akur ya. Ini sebenarnya bagian dari apa ya? Dari uh, kehidupan keluarga ya. Ketika orang tua itu dikaruniai anak yang lebih dari satu. Jadi ini suatu hal yang lazim ya. Kakak adik itu kadang-kadang berantem, bahkan sering berantem ya. Nah, cuman memang dalam hal ini ya, itu orang tua harus bijak. Bijaknya seperti apa? Yang pertama, ketika kakak adik itu berantem ya, sebenarnya jangan langsung kita punya anggapan berantemnya mereka itu jelek. Sebenarnya berantemnya mereka itu adalah bagian dari proses mereka di dalam menjalani kehidupan ini dari semenjak dini. Mereka harus belajar menghadapi masalah, mereka harus belajar untuk menyelesaikan masalah, mereka harus belajar untuk apa namanya untuk merespon sesuatu. Mereka harus belajar untuk mengenali dirinya dan mengenali orang-orang lain termasuk saudaranya. Mereka harus belajar ya intinya untuk dealing ya, untuk menghadapi kemarahan, untuk menghadapi kesulitan, untuk menghadapi emosi, untuk menghadapi apakah kekecewaan dan seterusnya. Ini bagian dari proses itu. Nah, oleh karena itu orang tua hendaknya ketika kakak adiknya itu lagi berantem, jangan selalu ikut-ikutan intervensi, biarkan mereka menyelesaikan. Karena itu bagian dari ya apa ya, bagian dari sebenarnya bisa membentuk skill anak-anak kita untuk menyelesaikan problem mereka, masalah mereka. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya kita juga sebagai orang tua juga harus bersikap adil. Anak kita itu punya karakter, sifat, dan keunikan masing-masing. Oleh karena itu tidak sepatutnya kita cenderung untuk lebih membela adik atau abang. Kita tahu nih abangnya ternyata suka ngusilin ya. Nah, lalu itu yang sudah terbentuk di dalam benak kita, ini yang salah abang, ini abang yang suka ngusilin. Kenapa? Oh, abang ini kok kayaknya iri. Nah, berarti kita tanpa sadar kita sudah membentuk stigma, labeling kepada anak kita yang tua tadi. Karena kita melihat dia seperti itu, tapi kita lupa untuk mempertanyakan kenapa abang melakukan seperti itu gitu loh. Ya, kenapa kok kakaknya ini berbuat seperti itu? Ini yang seharusnya orang tua lebih fokus untuk melakukan pendekatan. Ya. Jadi jangan langsung, abang jangan ganggu-ganggu adik, abang usil banget sih bang, abang kenapa kok nggak bisa dibilangin abang? Nah itu kan kita cenderung seperti itu kan. Nah padahal seharusnya kita harus melakukan pendekatan nih, kita mengevaluasi. Karena ya
pola asuh kita itu sedikit banyak, bahkan bukan sedikit banyak, banyak mempengaruhi anak-anak kita. Nah, oleh karena itu jangan kita terkesan nantinya ya seakan lebih cenderung membela sang adik dan kita lebih cenderung untuk memarginalkan sang abang tadi. Yang harus kita lakukan apa? Ya kita harus membuka komunikasi dengan kakaknya, dengan abang ini. Kita tunjukkan perhatian, kita tunjukkan kasih sayang, ya. Kita tunjukkan pengakuan, karena anak-anak tetap butuh diakui, dihormati, dimuliakan. Ini adalah metode yang kita ambil pula ya dari metodenya Rasulullah ketika beliau menghadapi mereka anak-anak ya. Di situ ada namanya pengakuan, penghargaan kepada anak-anak. Anak itu merasa diakui, merasa dihargai. Mereka itu adalah entitas yang berharga. Apalagi ini kalau ya orang tuanya yang dia sayangi. Maka kita tunjukkan itu dengan kasih sayang, dengan perhatian. Kemudian juga kita mendengarkan, anak 5 tahun itu seharusnya sudah mampu untuk mengungkapkan perasaannya. Ya maka kita upayakan untuk mendengar nih dari sisi dia. Jadi gitu, kita kita berikan kesempatan kepada dia ya, ataupun kita tanya dia untuk menjelaskan perasaannya dia ya terhadap adiknya atau terhadap orang tuanya, suruh dia untuk menyampaikan ya agar kita tahu dan kita lebih bisa berempati ya. Nah, jadi setelah itu baru kita bisa melihat, baru kita bisa mengarahkan ya. Nah, jadi kuncinya memang ya, connection before correction. Kita membangun koneksi diri kita dengan anak kita tadi, kemudian baru kita arahkan dia, kita koreksi dia pelan-pelan baik-baik ya. Lalu kemudian juga ke sang adik juga ya, juga jangan selalu kita bela ya. Misalnya kalau adik misalnya nangis langsung kita bela, jangan. Biarkan dia untuk bisa menghadapi dealing dan juga kita besarkan hatinya. Di antaranya kita sampaikan, kakak itu sayang sama kamu, kakak itu ketika melakukan itu sebenarnya kakak perhatian sama kamu gitu loh. Nah, terus kemudian juga di antara cara berikutnya adalah kita memuji ya abangnya di hadapan adiknya dan memuji adiknya di hadapan abangnya. Ya, itu suatu hal yang penting ya. Dan juga kita sampaikan misalnya ke abangnya, kamu tahu nggak adik itu seneng lo sama kamu, adik itu sayang lo sama kamu, adik itu ngefan lo sama kamu, adik itu ya kalau abang berbuat ini, adik itu pengen ngelihat, pengen ikut-ikutan karena adik ngefan sama kamu, sayang sama kamu, agar dia juga merasa kalau adiknya ini sayang sama dia. Dan juga demikian, kita ngomong sama adiknya, abang itu sayang sama kamu, perhatian sama kamu dan seterusnya. Ya. Jadi ini poin-poin penting yang harus kita lakukan. Terus kemudian juga yang nggak kalah penting adalah kita berusaha untuk terus berbuat adil meskipun berat ya. Di dalam menghadapi mereka gitu loh. Ya, dan ini semua yang nggak akan bisa kita lakukan sekali lagi ya kecuali dengan senantiasa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita banyak berdoa kepada Allah, minta agar Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa menolong kita, membantu kita, menguatkan kita, ya memberikan kita taufik dan hidayah juga untuk anak-anak kita ya. Ya. Nah, ini diantara cara-caranya wallahu a'lam bishawab ya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan Ustaz, ini sudah 10.30 dan pertanyaan yang mengantri masih banyak. Apakah masih bisa kita lanjutkan sebentar Ustaz? Atau biasanya seperti apa ya sama Bang Jiang? Iya, biasanya sampai pukul 10.30 biasanya. Ini masih bisa? Satu pertanyaan lagi masih boleh Ustaz? Oh iya, tafadhol. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang sudah lebih dulu masuk. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz. Ingin bertanya, terkadang ilmu-ilmu mendidik anak ini sering kita baca dan dengar, namun terkadang belum bisa mempraktikkannya. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, ya. Jadi memang problem yang jamak ya. Di antaranya adalah kesulitan orang tua di dalam menerjemahkan konsep atau kaidah di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kesulitan ini bukan artinya tidak bisa. Kenapa? Karena manusia itu memiliki kemampuan ini untuk bisa takayuf ya, bisa mengadjust, bisa beradaptasi. Ya. Dan memang tiap orang tua itu unik, beda. Artinya begini. Ya, kita lihat misalnya ada sosok-sosok pendidik anak-anak ya seperti Kak Erlan misalnya, dengan caranya atau gayanya yang khas ya. Nah, kadang-kadang kita tuh punya pikiran, wah, Kak Erlan kok gaya ngomongnya bagus ya sama anak-anak ya. Akhirnya kita pengen meniru.
Padahal kita punya keunikan sendiri. Kita nggak harus meniru gayanya orang lain. Kita nggak harus meniru cara bicaranya orang lain. Kita punya punya keistimewaan sendiri-sendiri, keunikan sendiri-sendiri. Oleh karena itu makanya ya berkata baik kepada anak-anak itu, berkata baik itu bukan dilihat dari itu tadi, dari intonasi atau dari dialek atau aksen ketika bicara, bukan. Tapi perkataan yang baik itu adalah perkataan yang pertama, perkataan yang memang berangkat dari kebaikan. Kebaikan itu tentunya sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, perkataan yang baik itu adalah perkataan yang berangkat dari ketulusan hati, dari keikhlasan. Karena itu ya, sesuatu yang berangkat dari hati akan lebih mudah untuk merasuk ke dalam hati. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, itu kita tahu ya, di antara tiga rukun hikmah, ilmu, hilmu, dan al-anatu atau ta'anni. Ilmu, kesantunan atau kelembutan, dan ketidak tergesa-gesaan. Nah, itu dikatakan kalau al-hilmu bitahallumi, ya, kesantunan itu bisa diperoleh dengan cara kita belajar, berlatih. Demikian pula berkata baik, ya. Kemudian juga akhlak-akhlak baik itu adalah hal-hal yang muktasab, bisa kita raih, bisa kita pelajari, bisa kita latih, ya. Jadi nggak ada alasan, maksudnya saya memang orangnya keras, Ustaz. Enggak. Sekeras-kerasnya orang tetap dia bisa berkata baik, tetap dia bisa berbicara baik, meskipun ini tidak lepas kembali kepada urf. Contoh misalnya kalau misalnya di Jawa Tengah ya, itu orang-orangnya memang kalem-kalem. Ya, orangnya memang bicaranya pelan, ya, kemudian juga dengan bicara yang cenderung lambat, ya kan? Tapi belum tentu loh, bicara pelan sama lambat itu dikatakan orangnya halus. Enggak. Kadang-kadang bisa lambat tapi ternyata menusuk-nusuk, ya. Contoh misalnya, kamu ini lo lele, blow on banget. Nah, seperti itu misalnya contoh. Itu sudah memberikan kalimat labeling. Mungkin ngomongnya lembut, tapi ternyata ya menusuk-nusuk, ya. Apalagi kalau sudah diberikan labeling cap ya oleh orang tuanya, ya. Ini malah buruk. Nah, kemudian kadang-kadang juga kita melihat orang timur nih. Orang-orang dari Maluku misalnya yang ngomongnya cepat, ngomongnya intonasinya tinggi, ya. Nah, cuman ya belum tentu loh orang-orang yang ngomongnya seperti ini itu berarti ucapannya jelek, enggak, ya. Bahkan ya ini juga dikembalikan kepada urf, ya. Kadang-kadang ada orang-orang timur di sana, dia ngomong dengan intonasi yang keras gitu. Misalnya contohnya begini ya. Waduh, ini kalau mencontohkan kasusnya nggak enak ya itu. Gitu. Misalnya dia bilang gitu, aduh, itu apa namanya, mama sayang apa namanya, mama so bilang ya, apa namanya, pangan atau ya susah lah mau mencontohkan. Jadi intinya mungkin dia dengan intonasi yang tinggi, dengan gaya bicara yang tampak begitu keras, tapi sebenarnya di dalam penyampaian ya itu suatu hal yang sudah umum, lumrah. Ini menunjukkan kasih sayang di situ gitu loh. Ya. Kayak misalnya anaknya misalnya lagi apa namanya, lagi melakukan hal yang buruk ya. Kadang-kadang orang-orang sana ekspresif ya. Aduh, itu kok apa namanya, ngana begitu lagi. Sayang kata begitu. Jadi mereka masih menunjukkan kasih sayang tapi dengan gayanya mereka, dengan caranya mereka. Itu bukan artinya orang-orang seperti itu langsung kita punya stigma, berarti ini keras, kasar, enggak. Juga demikian orang-orang yang kelihatannya lembut itu juga enggak mesti bahwasanya perkataannya baik, itu juga enggak mesti. Jadi itu bisa dikembalikan kepada style kita, gaya kita yang kita sudah terbiasa dengannya, asalkan itu berangkat dari ilmu, kemudian kita sampaikan dengan kesantunan dan kita tidak tergesa-gesa. Itu diantara kuncinya, ya. Nah, terus kemudian juga, ya, yang namanya ilmu memang harus dipraktekkan. Mempraktekkan ilmu memang berat, ya. Itu seringkali berat. Makanya kita diperintahkan untuk bersabar. Diantaranya juga bersabar untuk belajar dan bersabar untuk mempraktekkan ilmu, ya. Nah, supaya ilmu ini bisa dipraktekkan, ya tentunya kita nggak lepas lagi untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berupaya untuk bisa mempraktekkan ilmu tersebut. Kalau kita masih kesulitan, kita boleh belajar dari pengalaman orang lain. Kita belajar dari hasil penelitian. Misalnya, contoh nih, bagaimana sih cara mengingatkan anak? Ya, misalnya anak ini berbohong, ya. Mungkin kita bingung nih melakukan pendekatan. Kita boleh belajar.
cara-cara tekniknya. Ya misalnya kita baca atau kita lihat di YouTube atau kita tanya teman kita, oh misalnya cara penyampaiannya yang awal kita ngomong gini dulu, kemudian baru kita bicara ini. Tapi tentunya cara-cara yang bersifat teknikal seperti ini tidak akan bermanfaat apabila itu tidak berangkat dari hati, tidak berangkat dari keikhlasan, apalagi juga tidak berpijak di atas dasar ya kaidah atau prinsip agama. Nah, itu yang paling penting. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan dengan demikian para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, berakhir sudah kajian rutin bijak mendidik anak kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pekan depan. Dan seperti biasa, atau bagaimana biasanya Ustaz, kesimpulan dari Ustaz kah? Ya, Atau dengar-dengar yang ya, menyimpulkan hostnya gitu Ustaz? betul. Mungkin gara-gara ini Bang Jiang sakit nggak Ustaz? Karena disuruh nyimpulkan nggak ya Ustaz? Ya, enggak, biasanya Demam memang banget. kalau Bang Jiang minta saya yang simpulkan. Cuman kemarin saya minta kepada Bang Jiang untuk berikut-berikutnya ini harus host ini yang menyampaikan kesimpulan nih. Makanya jadi sakit gitu ya Ustaz? Enggak ya, nggak ada pengaruh Oh ya. gitu ya. Qadarullah wa masyaallah. Baik, mudah-mudahan Bang Jiang segera pulih dan bisa bergabung kembali bersama kita. Dan Ustadz, kita kembalikan ke Ustadz aja untuk menyimpulkan kajian bijak mendidik anak kali ini. Silakan Ustadz. Baik, Masya Allah ya. Baik, dan mudah-mudahan Bang Jiang bisa lekas sembuh dan juga antum dijaga oleh Allah juga supaya tidak sakit dan bisa siap selalu ya kalau misalnya Bang Jiang memang berhalangan. Nanti insya Allah antum yang menggantikan, dan nanti di pertemuan berikutnya sekiranya antum yang menggantikan ya harus antum lah yang menyimpulkan gitu ya. Nah, baik, Siap, jamaah insya sekalian Allah. muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, jadi mungkin di akhir atau di ujung pertemuan kita ya di pagi hari ini ya, yang ingin saya sampaikan ya kurang lebih sama lah dengan sebelum-sebelumnya. Ya, kita sebagai orang tua yang bisa kita lakukan adalah kita terus berikhtiar, berusaha. Dan ikhtiar itu yang nggak bisa lepas dengan terus mengupgrade ilmu kita, belajar terus. Dan ilmu yang paling penting adalah ilmu akidah, tauhid, ya iman, ya karena pijakan kita di dalam mendidik mereka adalah akidah tauhid ini. Bahkan sejatinya kita semua para orang tua, ketika misalnya kita belajar, antum belajar ke Ustadz Ali Nur misalnya, membahas kitab tauhid, ya, itu sejatinya antum juga sudah belajar untuk menjadi sosok orang tua yang akan bisa mendidik anaknya. Karena antum belajar pijakan, antum belajar pondasi, antum belajar fundamen di situ. Dan sejatinya para guru-guru kita ketika mengajarkan akidah, mengajarkan tauhid, mereka sebenarnya sudah mengajarkan parenting Islam. Karena parenting Islam itu dasarnya adalah akidah tauhid. Ustadz-ustadz kita ketika mereka mengajarkan tentang ya akidah, baik itu kitab Ushulul Tsalatsa, ya Kasyfus Syubuhat, Qawaidul Arba, kitab tauhid atau yang lainnya, sejatinya itu juga bagian dari parenting Islam. Jadi yang namanya parenting Islam itu bukan gambarannya ya hanya cuman ilmu pendidikan anak atau psikologi anak, pendekatan, enggak. Yang lebih vital dan yang lebih fundamental dari itu adalah akidah, tauhid. Ya. Artinya ketika orang tua belajar akidah dan belajar tauhid, dia sejatinya dia sedang mempersiapkan dirinya untuk bisa mendidik anak-anaknya ya, untuk mengattach anaknya dengan penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang seringkali problemnya adalah ya sebagian dari kita ketika masih belajar belum tahu ini bagaimana proses hikmahnya, proses bijaknya untuk untuk mendeliver ya pengetahuan kita kepada mereka. Karena namanya ta'lim atau dakwah harus al-mura'ah, harus mura'atu ahwalil mad'uwin, harus tahu dong bagaimana kondisi objek dakwah kita, harus tahu kondisi anak didik kita. Itu mengharuskan kita juga perlu belajar tentang apa? Fase-fase perkembangan anak. Karena itu makanya selain kita belajar tentang akidah, tauhid, manhaj, fikih, kita juga perlu belajar tentang ya bagaimana Islam di dalam memandang fase-fase perkembangan anak, karakter-karakternya, agar kita bisa mendeliver pengetahuan tadi. Dan juga bukan suatu hal yang aib, bukan suatu hal yang buruk, bukan suatu hal yang jelek, apalagi dikatakan maksiat ketika seseorang dia belajar tentang metode, cara, secara teknikal, secara praktikal, ya, dalam hal mendidik anak. Karena mendidik anak itu ada hal-hal yang sifatnya ya al-adah, ya kembali kepada urf, ya kembali kepada perkara-perkara non ibadah yang
non ibadah ini tentunya tidak tauqifiyah, tentunya fleksibel. Ya, tentunya secara asal semua metode itu diperbolehkan asalkan tidak menyelisih syariat. Ya, oleh karena itu makanya perlu kita belajar tentang bagaimana memilih permainan, bagaimana cara bermain, ya, bagaimana cara kita melakukan pendekatan dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang perlu juga kita pelajari agar kita lebih bisa menjadi orang tua yang bijak atau hikmah. Baik, Bang Husnul, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Syukur-syukur kalau dari kesimpulan saya ini mau disimpulkan lagi, kalau tidak disimpulkan ya mudah-mudahan sudah memadai dan mencukupi. Nah, Masya baik. Allah. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Sepertinya sudah sangat padat dan apa Ustaz? Sudah padat ilmu dan tidak perlu ada penambahan lagi dari hostnya. Dan tentunya kita makin semangat untuk mendoakan Bang Jian agar segera pulih dan bisa kembali bersama kita di studio. Amin, amin. Baik, para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, dengan demikian berakhir sudah kajian bijak mendidik anak kali ini. Dan kepada Ustadz kami kembali ucapkan jazakumullah khairan Ustadz atas pemaparan materinya dan tips dan trik contoh-contoh yang bisa kita praktekkan dalam pendidikan anak kita. Baik, mewakili kru yang bertugas kami pamit dan kami mohon maaf kepada para pemirsa Rosyad TV yang sudah mengirimkan pertanyaannya yang belum bisa kita bacakan, mudah-mudahan bisa kita bacakan di pertemuan selanjutnya insya Allah. Itu saja mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.